yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bintan, Bapak Ahli Muksid SIP selaku narasumber kita pada hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Ilmu Administrasi Negara yang saya banggakan yang telah hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ajratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Perspektif kehormatan Pak Wagub menjadi Wakil Bupati sekaligus pernah menjadi PLT Bupati Bintan. Tentu kami akan bersemangat mendapatkan pencerahan, pengalaman-pengalaman empirik yang sekiranya akan memberikan wawasan kepada kami semua yang ada di Visi Tunggal. Ucapan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang Universitas Negara semester 5 dan semester 7, mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, Kemitraan dan Tata Kelola Pemerintahan, dan Tata Kelola Keuangan. Jadi pada kan 3 mata kuliah ini kami sudah melakukan salah satu yang diamanahkan pada undang-undang sesuai juga dengan kurikulum berbasis education, output based education. Kami sudah menjalankan MBKM. Jadi mahasiswa tidak lagi banyak belajar secara teoretik di dalam kelas, namun melainkan kami, saya pribadi selaku dekat di dalam kurikulum, kami mendesain mahasiswa belajar dengan katakanlah hybrid pembelajaran, tidak hanya melihat membaca buku dan jurnal, namun kami turun ke lapangan diskusi dan belajar dengan para praktisi yang banyak. Ada hal-hal penting itu menjadi sebuah kekuatan kontribusi besar di dalam pengayaan ilmu pengetahuan, khususnya 3 mata kuliah tersebut di dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Jati. Sangat berbahagia, sangat terharu ya, karena melihat adik-adik semua menggunakan alma mater kebanggaan kita, alma mater biru di gedung baru yang sejuk ya, sejuk, kita menikmati fasilitas yang ada. Nah, tentunya ini semua adalah sumber motivasi agar adik-adik sekalian tidak puas dan tidak selalu relate dengan apa-apa yang ada di sektor kalian saja. Nah, walaupun Kepri adalah provinsi mayoritas laut, tapi exposure atau keterlibatan tenaga kerja Kepri di sektor maritim itu masih sangat kecil. Kenapa? Karena sektor maritim adalah sektor yang paling terstandarisasi dari sektor-sektor industri lainnya. Kenapa? Karena kita taat pada rejim-rejim internasional. Kita mengenal International Maritime Organization itu mengatur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar governansi maritim dengan tema dinamika dan urgensi governansi maritim dalam perkembangan ilmu administratif negara. Dengan ini saya akan dibuka. Untuk sisi keynote speaker, tentunya teman-teman harus pahami juga Pak Wakil Bupati. Untuk kenal lebih dekat, nanti teman-teman langsung berhubungan kejar Pak Wakil Bupati bagaimana caranya. Baik, kami berikan kesempatan kepada Pak Wakil Bupati Bintan memberikan materinya. Sebelumnya berikan aplaus yang meriah kepada Pak Wakil Bupati. Seminar tentang governansi maritim di Universitas Maritim Raja Ali Haji Bintan. Sebuah paradigma tentang blue economy tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, meningkatkan perekonomian, pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Kita memberikan zonasi wilayah pesisir dan laut, baik itu zonasi fungsional, penguatan kawasan konservasi, serta penegakan hukum. Kemudian budidaya perikanan berkelanjutan, baik itu kita melakukan pendekatan ramah lingkungan dan juga tentunya peningkatan kapasitas nelayan.
Dan pada akhirnya adalah pengolahan, pemasaran, dan distribusi, yang mana pengolahan hasil laut, kemudian pariwisata berbasis ekonomi dan pemasaran serta distribusi. Ekonomi dari hulu ke hilir, yang mana kalau memang hulu ekonomi ini dapat berjalan bagus, ya baik itu secara lokal maupun nasional, hulu ekonomi ini dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Tantangan-tantangan antara lain itu seperti kita perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan pesisir, dan itu dia tadi sudah dikatakan tentang semangat kolaborasi itu tadi, dan saya rasa itu menjadi hal yang penting. Kemudian dampak dari climate change. Beberapa hari terakhir ini juga, beberapa bulan terakhir kemarin ada angin kencang dan panas dan berkesudahan, itu merupakan salah satu indikasi dengan adanya climate change. Kemudian kita perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan, dan rencana strategis pemerintah Kabupaten Blitar tentunya dengan mengikuti tren dunia pada saat ini, kita juga Beberapa para mahasiswa yang telah mengajukan diri sebagai narasumber yang telah diperintahkan oleh Pak Ar. Yang pertama itu ada Tiara Ayu Puspitasari, yang kedua ada Ayu Anita Delia, dan yang ketiga ada Jesa Georgi, yang keempat Muhammad Raffi, dan yang kelima kemudian Zahratul Aini. Birokrasi itu secara etimologi berasal dari kata tiho, yang artinya beda tulis dalam bahasa Prancis. Sedangkan kratos itu dalam bahasa Yunani yang berarti kekuasaan. Kemudian secara harfiahnya, birokrasi ini merupakan kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang bekerja di belakang meja. Namun secara umum, birokrasi ini merupakan sistem organisasi yang didesain untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Nah, untuk birokrasi secara umum itu merujuk pada struktur organisasi yang kompleks dan sistematis, di mana terdapat pembagian kerja dan hierarki yang jelas. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan secara pemerintahan atau lembaga menjalankan tugas-tugasnya dengan metode yang teratur dan terencana. Dalam konteks pemerintahan, birokrasi berfungsi sebagai alat untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Izinkan saya di sini akan membahas tentang birokrasi pelayanan. Saya dapatkan dari pengalaman empirik dari kedua pemangku jabatan, yaitu di Desa Tobako dan Kelurahan Kampung. Ya, jadi kemitraan dapat diartikan sebagai perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra teman atau kerja. Next. Secara umum, kemitraan dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama antar dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk keuntungan bersama. Ada beberapa jenis kemitraan yang mungkin saya ketahui. Terdapat tiga unsur kemitraan, yaitu kemitraan secara umum, kemitraan secara terbatas, dan kemitraan terbatas gabungan. Di sini ada komponen utama dari tata kelola kelautan. Yang pertama ada keberlanjutan. Maksudnya di sini yaitu melindungi ekosistem laut sambil memanfaatkan sumber dayanya. Yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial ini yaitu memastikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya lautnya.